Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Renungan kita di pagi hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Sebagaimana dalam perikop sebelumnya, ternyata jika orang yang tidak memiliki roh Allah, mereka tidak menjadi milik Allah. Karena kehidupan mereka ditentukan dengan tindakan mereka yang selalu dituntut oleh kedagingan mereka. Tetapi kini kita mendapati bagaimana pengharapan anak-anak Allah itu telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Mengapa dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Apa yang baik yang Tuhan telah lakukan bagi kita? Ini bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi ini adalah persoalan hal yang lebih tinggi dari makan dan minum. Ini adalah tentang posisi kita di dalam Yesus sebagaimana substitusi menjadi sama. Jika Kristus telah menderita untuk mematahkan apa yang telah harus manusia terima karena telah jatuh dalam dosa, Yesus telah menghidupi dan menggenapi tuntutan hukum Taurat. Dan perjalanan inilah menjadikan kita mendapati konsep berpikir, walaupun kita menderita, sebenarnya kita sedang dimuliakan sama seperti anaknya itu. Lihatlah bagaimana rasul-rasul pertama yang menjadi murid-murid Yesus Kristus, bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. Salah satu murid Yesus yang pertama sekali mati martir adalah Yakobus. Dia dilemparkan dari bubungan bait suci yang tertinggi, dicampakkan dari atas. Orang-orang menuntut dia supaya dia menyangkal Yesus, tetapi dia berkata bahwa dia melihat Yesus berada dalam awan kemuliaan, dan orang-orang merasa jengkel dan mencampakkan dia. Tetapi ada ucapan yang sangat luar biasa dari mulut seorang yang bernama Yakobus. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sangat luar biasa dan istimewa. Bagaimana kita menyangkal diri kita, meniadakan kegeraman hati, karena kita mendapati sesuatu hal yang sangat penting dalam diri Yesus Kristus yang paralel dengan diri kita. Sebagaimana Allah Bapa meninggikan Yesus Kristus, ternyata penderitaan kita di dalam Kristus karena kita hidup taat di dalam Dia, ternyata lah memberikan posisi kita sebagai orang-orang yang dihormati oleh Tuhan. Karena kita sama seperti Yesus Kristus dalam cara hidup dan cara bertindak. Sehingga saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah mendatangkan yang baik bagi saudara. Sehingga kita sesuai dengan rencana Allah dalam panggilan kita. Kita memiliki panggilan yang berbeda, tetapi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Semua itu adalah panggilan untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu memelihara hidup kita dan memberikan
sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Jika saudara kini telah menerima Kristus, maka bersyukurlah saudara, karena saudara memiliki panggilan yang sangat istimewa. Jika saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara akan mematikan kedagingan saudara dan mengizinkan Roh Allah membimbing saudara. Mengapa ini penting? Karena ternyata jika kita hidup dalam kedagingan, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Bahkan ketika kita sudah mempersiapkan sesuatu pun, yang sudah kita persiapkan itu tidak semuanya akan keluar. Tetapi ada sesuatu yang ditambahkan, dan ternyata itu muncul dari pengertian yang telah dibukakan oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga bekerjalah dalam roh, dan segala sesuatunya itu akan dicerahkan dan membawa saudara kepada pengertian yang benar. Tuhan telah memberikan yang baik bagi saudara. Bukankah itu sangat istimewa? Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa atas hal yang luar biasa yang telah Tuhan beri bagi kami. Engkau telah menciptakan yang baik untuk kami. Sehingga di dalam anak-Mu yang telah Engkau berikan itu, kami dapat menemukan diri kami sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Jadikan kami menjadi pribadi yang punya integritas yang baik. Sebagaimana anak-Mu yang menderita, kami juga ingin turut menderita untuk memenangkan Engkau dalam setiap lini kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.